izin, kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Timur, khususnya di bidang unit Kamsel, maksud dan tujuan kami ke sini adalah untuk sedikit memberikan himbauan, sedikit memberikan sosialisasi tentang Kamsel Jakarta untuk adik-adik. Kenapa kami butuhkan adik-adik sebentar lagi kan tidak mau SLB. Kami yakin dari sekian adik-adik ini pasti sudah ada yang bisa menjadi sepeda motor, ataupun mungkin sudah ada yang dibeli sepeda motor sama orang. Kami yakin itu. Pasti rata-rata kalian hampir bisa naik kendaraan sepeda motor kan? Jadi mungkin perkenalkan saya Bunda Komang Hadi selaku Kadis Kamsel dan anggota Sakadi Mbak Evi. Ya di sini mungkin sudah ada yang kenal sama kami, salah satunya yaitu Cahya sama siapa namanya? Najwa sebagai mayornya di sini. Kebetulan mereka juga anak didik kami di Bocil. Ya, kalau memang adik-adik berkenan ingin ikut Bocil juga tahun depan, ada seleksi teman kalian itu dari 200 sekian orang, hampir 300 se-Lombok Timur, se-SD Lombok Timur, khususnya kelas 5 kelas 6. Mereka terpilih menjadi anggota Bocil Polres Lombok Timur sebanyak 32 orang dan mereka pun ikut lomba di Polda. Ya, kami apresiasi, terima kasih banyak Najwa sama Cahya. Benar ya Najwa ya? Ya, terima kasih banyak. Siapa tahu adik-adik berkenan silahkan tahun depan mungkin ada seleksi lagi. Kita sebelumnya sudah ada. Ya. Saya tanya, ada anak yang sudah bisa naik kendaraan sendiri? Khususnya roda 2. Mulai hari ini, adik-adik yang mulai hari ini sebulan sekolah, seandainya pun adik-adik sudah bisa mengendarai, lain kali kami minta tolong jangan dulu mengendarai sepeda motor sendiri. Kalau mau pergian kemana-mana, misalkan diantar sama orang tua, sanak, famili atau saudara. Ya karena apa? Yang pertama, umur adik umur. Dan yang kedua, tingkat emosional adik masih labil. Ya, yang ketiga adik belum memiliki ya, jadi kami mohon mulai hari ini adik-adik mau berpergian kemana, minta tolong diantar sama orang tua, sanak, famili atau saudara. Ingat, jangan lupa memakai sepeda motor itu dipergunakan hanya khusus 2 orang. Yang pertama pengemudinya langsung, terus yang kedua pembonceng yang dibonceng. Nah yang dibonceng pun tidak boleh lebih daripada 1 orang, adik-adik ya. Itu maksimal kendaraan itu hanya 2 orang, pengemudi dan 1 pembonceng. Dan dua-duanya harus memakai helm. Dan helm tersebut adalah berhelm standar nasional Indonesia. Ya, harus memakai helm standar nasional Indonesia. Ya. Ya. Nah, kita dulu deh ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami tahu pasti dari sekian adik-adik ini juga ada yang memiliki sepeda listrik. Ya. Ada yang memiliki sewa. Ya, biar adik-adik paham juga, sepeda listrik itu tidak boleh atau tidak diperkenankan jalan di jalan raya. Tidak boleh. Sepeda listrik hanya boleh dipergunakan yang pertama di areal perumahan. Ya, yang kedua di areal perkampungan. Yang ketiga di areal daerah pariwisata. Contohnya kayak di daerah BTN. Dan sepeda listrik dilarang dipergunakan untuk jalan bukan provinsi ataupun jalan protokol kayak di depan jalur jalan raya itu tidak boleh digunakan. Lalu di daerah perkotaan jalan raya tidak boleh. Tapi kalau di daerah perumahan, pedesaan, kampung, daerah pariwisata itu boleh. Lain dengan halnya untuk kendaraan motor listrik itu boleh karena motor listrik sudah terdaftar dan sudah memiliki surat tanda nomor kendaraan tersendiri. Jadi ya, jadi mulai hari ini kalau memang ada yang memiliki sepeda motor sepeda listrik boleh digunakan di yang saya sebut tadi. Di mana? Pertama daerah perkampungan.
boleh digunakan di daerah jalur protokol atau jalur pusat provinsi. Contohnya di depan ini. Ada juga. Yang pertama bagian pengaman kepala, yang kedua bagian tali, terus yang ketiga bagian pelindung. Yang pertama bagian pelindung kepala yaitu apabila adik-adik terjatuh atau tabrakan, mohon maaf, mudah-mudahan tidak ada yang terjadi hal seperti itu. Kepala kita terlindung dari benda-benda keras, khususnya aspal. Ya, terus yang kedua tali untuk pengencang biar tidak lepas atau terjebak. Terus yang ketiga bagian penutup muka atau wajah yaitu sering disebut dengan kaca. Ini untuk pelindung debu ataupun kerikil-kerikil yang terbang-terbang biar kita tidak terkena muka. Ada yang bisa minta tolong satu untuk bisa memakai bagaimana cara membawa penumpang lebih dari berarti hanya satu orang dalam kendaraan, hanya ada 2 orang yang dibonceng satu. Menggunakan ini tidak boleh sepeda motor. Jadi lihat ada yang bonceng juga, sampai harapan jangan dulu ya. Cukup 2 orang satu sepeda motor. Mobil bontong. Kayak mobil bontong. Mobil dan mobil dirancang sebagian atau
oleh mengangkut orang. Nah, mobil bak terbuka itu terkhusus untuk mengangkut barang ataupun hewan, dan tidak boleh digunakan untuk mengangkut orang. Betul. Ya. Penumpang kendaraan roda 2 atau sepeda motor tidak boleh lebih daripada satu orang. Yang itu terkhusus pengemudinya sama yang dibonceng satu, dan harus memakai helm dua-duanya ya. Jadi sepeda listrik tidak boleh dipergunakan di jalan raya. Terkhusus harus digunakan di jalur daerah perumahan, daerah perkampungan, daerah pariwisata. Itu ingat adik-adik ya. Terus lagi. Kita luruskan, adik-adik yang masih di bawah umur itu dilarang menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Yang pertama karena yang pertama belum memiliki ya. Terus yang kedua tingkat emosionalnya masih tidak kontrol. Dan tambahan satu, mungkin adik-adik ada penyakatan yang memiliki sepeda motor pakai knalpot. Boleh atau enggak? Tidak. Yang memiliki sepeda motor tapi menggunakan motor atau racing, dimohon dicopot gitu ya. Yang pertama bisa apa? Yang pertama polisi, yang kedua pihak kepolisiannya kami harapkan dari sekarang selepas kami dari sini adik bisa sampaikan ulangan anaknya atau orang tuanya yang belum dikasih tahu ya, disampaikan juga bapak ibu kakak mohon maaf tadi saya ketemu sama bapak polisi, saya dikasih begini minta tolong kalau kita kerja harus menggunakan helm, jangan lagi saya dikasih naik kendaraan walaupun saya sudah bisa naik kendaraan ya dede ya. Lagi satu dede ya. Lagi satu ada enggak? Tapi pernah dengar enggak bahasa lalu lintas? Pernah dengar bahasa lalu lintas? Ya kan, selama ini pasti adik tahu, pernah tahu atau pernah dengar lalu lintas. Tapi kami ingin tahu nggak arti yang sebenarnya apa itu lalu lintas? Tahu nggak cara-cara berkendara di jalan? Biar adik tahu, lalu lintas itu adalah pergerakan orang ya. Adik-adik biar adik tahu juga, lalu lintas adalah pergerakan orang ataupun benda dari satu titik ke tempat titik yang lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada yang bisa ulangi apa itu lalu lintas? Lalu lintas adalah pergerakan orang atau benda dari satu titik atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, jadi mulai hari ini adik-adik ingat itu. Jangan tahunan namanya lalu lintas, tapi artinya. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang mudah-mudah aja. Syarat-syarat untuk memiliki syarat-syarat berkendara yang simpel aja. Ada yang tahu nggak? Maju. Dari siapa? Dari sini nama apa? Syarat-syarat.
adik sebentar, maksud tujuan kami di sini adalah untuk memberikan edukasi sejak dini agar mau masuk SMP. Pasti kami yakin dari sekian adik-adik ini sudah bisa ada yang bisa mengendarai motor ataupun sudah dilepas sama orang tuanya. Jadi kami memberi edukasi sedikit supaya untuk menahan diri